Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan episode terbaru podcast Ahlan KBRI Riyadh. Seperti podcast episode sebelumnya, kita menayangkan profil-profil profesional warga negara Indonesia yang berkiprah di Arab Saudi. Pada episode kali ini, kita sudah kedatangan Pak Riki Natadipura, konsultan konstruksi yang bekerja di Riyadh. Apa kabar Pak Riki? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah. Terima kasih sudah menyempatkan hadir Pak di tengah kesibukan. Sedang sibuk Pak akhir-akhir ini Pak? Biasa sih sebetulnya kalau di kerjaan saya karena di lapangan gitu ya. Jadi tidak terlalu tidak ada yang aneh gitu ya. Maksudnya konstruksi itu ada target-target. Tapi sebetulnya karena ada kita harus kerjanya 6 hari seminggu. Gitu 6 hari? 6 hari. Jadi kita hari Sabtu tetap masuk. Itu yang itu. Karena kebetulan saya ditugaskan di site gitu ya. Dan site itu diharapkan pekerjaannya continuous gitu ya. Apalagi kalau tidak di Arab Saudi kan tidak ada masalah cuaca ya, walaupun cuacanya panas terus berarti Pak ya? Iya, maksudnya nggak ada salju, nggak ada hujan yang lebat gitu ya. Jadi hampir sepanjang tahun kita ada pekerjaannya terus gitu ya. Ya, begitu. Sudah berapa lama Pak bekerja di Arab Saudi? Di Arab Saudi menginjak tahun ke-9 sekarang. 9 itu berarti baru 9 atau sudah 9? Sudah 9. Sudah 9 ya? Tergantung itu ya, persepsinya. Kadang-kadang memang kalau saya tanya teman-teman gitu ya, 9 itu cukup lama gitu ya. Tapi karena menjalankannya mungkin ya fun gitu ya, tidak terlalu ngoyo gitu ya. Saya kadang-kadang udah 9 tahun lagi ya, nggak kerasa gitu ya. Memang awalnya bakal panjang Pak ya? Itu dia, sebetulnya ada waktu kita join di perusahaan di sini itu sebetulnya dalam konteks proyek gitu ya. Kalau proyek itu kan definitif gitu ya. Jadi berapa misalnya 2 tahun, 3 tahun selesai udah. Rencananya memang cuma sekitar 2-3 tahun. Pertamanya gitu ya. Cuman kelihatannya perusahaannya senang gitu ya. Jadi dapat tugas lagi. Sekarang udah yang ketiga. Kontrak ketiga? Iya, maksudnya proyek yang ketiga gitu ya. Proyek ketiga, iya itu. Kebetulan ya proyeknya agak gede ya, jadi maksudnya multi years kebanyakan. Itu memang beberapa kali kita podcast tuh Pak, selalu merencanakannya begitu. Kalau kita undang narasumber, sih cuma 2-3 tahun di sini, ternyata sudah 10 tahun, 15 tahun. Iya, gitu. makanya tadi ditanya berapa lama itu udah baru atau itu emang persepsi orang beda jadinya. Bapak asal daerah dari mana Pak? Saya orang Bandung. Orang Bandung. Berarti bahasa Sunda Pak ya? Iya, Sunda asli. Sunda asli. USA Pak? USA, orang Sunda asli. Iya, USA, orang Sunda asli. Dulu sebelum masuk ke Saudi, di Indonesia juga bekerja di bidang yang sama ya Pak? Iya, persis. Jadi sejak lulus itu ngarahnya memang sebetulnya ada bolak-beloknya sebetulnya. Karena lulus di ITB berarti di mana? Ya, lulus di ITB dan nggak langsung keluar. Maksudnya saya masih diperbantukan di kampus, jadi asisten dosen, udah gitu. Ada juga zaman dulu sih kampus-kampus kita itu seperti konsultan besar. Oh, bukan sampai sekarang? Enggak ya? Sekarang udah Saya nggak berani kalau sekarang. Tapi kalau zaman dulu yang namanya karena kan perencanaan, desain, toolsnya itu ada di kampus. Ya maksudnya dari zaman dulu kan masih terbatas ya. Maksudnya profesional bidang engineering itu perusahaan-perusahaan luar gitu ya, yang multinasional yang datang ke Indonesia gitu buka kantor. Tapi saingannya ya justru lembaga-lembaga penelitian yang ada di kampus-kampus. Di ITB ada LAPI ITB, ada di UI juga. Kan. Jadi maksudnya justru antar kampusnya ramai perencanaan. Tapi ini juga ya si proyeknya juga lebih soft gitu ya kalau ke kampus, bukan desain yang konstruksi bangunan atau apa, tapi biasanya infrastruktur yang melibatkan klien pemerintah gitu ya. Jadi emang
Di Indonesia Pak ya? Iya. Terus bisa sampai ke Saudi gimana Pak? Baik, Saudi itu sebetulnya tadi itu, jadi waktu saya masih aktif di kampus, terus akhirnya malah keasikan kelamaan tuh di kampus, terus akhirnya dipindah ke Jakarta. Singkat cerita di Jakarta ini kebetulan saya gabung sama multinational company. Nah, dapat tugas pertamanya sih ke Qatar. Jadi sempat kerja di Qatar sekitar kurang dari 2 tahun gitu ya. Terus sempat ke Irak. Nah di Irak itu saya sempat ditawarkan pekerjaan di sini. Jadi sejak waktu saya masih terikat kerja di perusahaan lain sudah ada tawaran. Nah ini juga satu yang menarik gitu ya. Saya tidak melamar. Selama ini pekerjaan saya tidak dari pernah. awal tidak pernah melamar kerja. Artinya ada tawaran justru malah. Jadi ini juga salah satu trik nih. Jadi kalau misalnya kita kan dengar LinkedIn, kalau paling sering ya itu kan platform media sosial tapi profesional. Ya. Dan itu sangat-sangat bermanfaat gitu ya. Orang yang ingin punya karir yang bervariasi gitu ya. Maksudnya pengen pengalaman di mana gitu ya. Dan itu tawarannya dari situ. Jadi dari situ kebetulan ada perusahaan kayak manpower gitu dari Inggris sebetulnya, dari London, tawarkan pekerjaan yang ada di sini. Dan yang bikin mereka tertarik itu karena saya pernah mengerjakan busway-nya Jakarta gitu ya. Maksudnya ya di Indonesia ada proyek-proyek BRT gitu ya, bus rapid transit gitu. Yang kebetulan di Riyadh sedang akan dilakukan. Menarik ini. Nah di situ sebetulnya connect-nya gitu. Wah ini punya pengalaman di Indonesia gitu ya. Sebetulnya pengalaman di Indonesia itu penting juga ternyata. Jadi busway itu maksudnya Transjakarta itu Pak? Iya, Transjakarta. Bapak terlibat dalam proyek itu waktu di Jakarta ya Pak? Ya saya di studinya kebetulan. Walaupun yang lain kan nggak hanya satu ya. Pada saat itu karena Jakarta tuh udah ongoing kan. Pada saat itu udah saya terlibat di konsultan. Saya pernah merencanakan beberapa wilayah Indonesia itu diterapkan BRT juga. BRT itu bus rapid transit. Transit. Ya. Kalau di Saudi Pak pegang proyek besar apa aja Pak? Nah itu yang pertama itu development bus rapid transit di Riyadh. Jadi kalau sekarang walaupun masih belum fully operated, kita sudah melihat beberapa bisnya yang mulai beroperasi. Nah, itu adalah salah satu proyek pertama saya di sini. Oke. Sekarang sudah mulai berjalan kan Pak ya? Sudah running kan? Walaupun BRT-nya belum. Baru komuter busnya yang sudah mulai. Bedanya apa Pak? Kalau yang BRT yang kayak di Indonesia kayak TJ, kayak Transjakarta. Ya. Kalau Transjakarta kan operasinya melalui jalan yang khusus kan, busway itu kita namain busway. Jadi dia di tengah-tengah gitu. Di sini juga kebetulan konsepnya hampir sama. Jadi si bisnya itu di tengah-tengah. Cuman yang agak beda si haltenya di kiri kanan, bukan di tengah kayak di kita. Di Indonesia di tengah. Ya. Di Jakarta. Dan di sini ada halte yang khusus perempuan dan laki. Oh gitu. Ya nanti bisnya sama bis gandeng gitu. Nanti cuma beda depan belakang aja kan. Ya, di sini pun haltenya dibedakan ya. Halte laki-laki dan halte perempuan. Seperti itu rencananya. Kalau di Indonesia kan nggak masalah ya. Di Indonesia sempat ada beberapa haltenya yang diberlakukan ya, kalau nggak salah pernah karena terlalu crowded gitu akhirnya dipisah. Kalau nggak salah ada kalau di Transjakarta itu paling di depan sama di belakang. Di Harmoni apa gitu kalau nggak salah pernah dibikin begitu. Cuma lainnya aja Pak, cuma garisnya aja, antriannya saja berbeda di Harmoni itu. Pak Riki, selain Transjakarta, maksud saya proyek Transriyadh di sini, terus apa lagi Pak proyek-proyek lain? Setelah BRT saya sempat ditempatkan di airport di King Khalid Airport. Nah di King Khalid Airport itu sebetulnya pengembangannya bakal akan besar. Jadi King Salman kan ya rencananya? Iya persis. Jadi King Salman Airport maksudnya? Rencananya mau ada 6 runway dan sebagainya. Saat itu saya dapat tugas untuk membuat medical evacuation.
Jadi di bagian airport itu ada satu apron atau satu tempat untuk evakuasi medis. Jadi kalau misalnya ada darurat pasien yang dikirim harus ke rumah sakit langsung atau kebalikannya dari rumah sakit terus mau terbang kemana gitu. Jadi ada fasilitas itu. Jadi di situ nggak hanya si jet ininya flightnya, juga fasilitas hospital. Di bandara sipil Pak ya? Ya, di bagian bandar sipil persis. Okay. Jadi di daerah sipil depannya Terminal 5 kalau tahu ya, domestik Terminal 5. Ya. Kalau ini Metro Riyadh Pak terlibat juga Pak? Ya, itu bagian dari Metro Riyadh kan. BRT itu bagian dari Metro Riyadh. Oh gitu. Jadi Metro itu kan si MRT-nya ya. Jadi gabungan MRT dan BRT. Kalau di Indonesia pada saat proyek BRT ya, itu kan dibikin per koridor ya, dibikin koridor 1 dulu, 2 dulu, metro belakangan gitu ya. Kalau di sini dibikin barengan, bayangin. Jadi itu juga menarik gitu, karena pada saat diterapkan itu lalu lintas Riyadh itu betul-betul dialihkan beberapa jalannya, bahkan dibikin jalan temporary tapi yang kayak di Olaya ya Pak ya? Di Olaya kan persis ya, itu kan ada yang di bawah kalau Olaya kan, jadi makanya itu harus tutup si jalan ini. Saya perhatikan Metro Riyadh ini Pak, sudah 2 tahun belum dibuka-buka Pak. LRT loh, LRT yang di Jakarta itu seminggu kayaknya running langsung buka tuh Pak. Ini juga sebetulnya pertanyaan saya waktu pertama kali ke sini ya, jadi tantangannya emang berat. Kalau di Riyadh itu pengguna kendaraan umum itu hampir nol. Jadi ada beberapa bis sebutannya Subco itu yang melayani beberapa rute, itu kan hanya rute-rute tertentu kecil sekali, hampir nol. Jadi ada konsep di dalam transportasi itu, kalau perpindahan orang dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum itu ada komposisi tertentu yang memungkinkan orang bisa pindah gitu ya. Kalau nol itu agak berat untuk bisa pindah gitu, karena kan kebiasaan. Betul. Yang segitu itu nggak bisa dibangun dari nol. Nah itu juga tantangan sebetulnya. Makanya waktu beroperasi trialnya itu dibikin agak lama. Orang mulai terbiasa lihat. Kalau perhatiin ini ya di istilahnya itu di gambar proyeknya itu karena suka ditutup tuh ya. Itu gambar anak-anak kan, ada gambar kartun gitu, kayak pernah lomba gambar gitu, terus anak-anak ngegambar dirinya dengan angkutan umum gitu ya, dengan bis, dengan kereta api. Jadi dipelov dari masa anak-anak ya. Ini memang jangka panjang gitu ya, karena untuk membiasakan orang berpindah itu tidak gampang. Ini salah satu kampanyenya mereka. Makanya keretanya walaupun udah jalan kan udah lewat, tapi belum mulai menaikkan penumpang, tapi mereka tetap terus jalan. Ada bocoran Pak, kira-kira kapan tahu? Sebetulnya tahun ini. Tahun 2024? Yes. Akan dibuka itu Metro Riyadh? Persis. Makanya beberapa stasiun sudah mulai dikerjakan lagi. Dan ya kebetulan perusahaan saya juga karena emang terlibat yang BRT ini, itu merapihkan ya, karena udah dibikin tapi nggak dipakai akhirnya rusak lagi kan. Iya. Sekarang udah mulai dirapikan. Jadi nanti akan bersamaan Pak ya? Bersamaan. Antara metro dengan BRT ya. Karena emang konsepnya ini integrasi moda. Jadi emang harus bareng-barengan. Itu pasti tantangan berat Pak ya? Memindahkan dari orang Riyadh yang biasa nyetir harus naik kendaraan umum ya? Ya, saya sempat pesimis sih bisa jalan ya, tapi kalau lihat kemacetan yang terjadi sekarang akhir-akhir ini. Tambah macet Pak? Iya, tambah macet. Orang sudah mulai tidak punya pilihan lain ya. Sudah mulai terpaksa nanti pastinya. Saya 3 tahun di sini aja terasa Pak. Tambah macet. Apalagi Bapak yang tahun 9 tahun yang lalu kan. Persis. 9 tahun yang lalu itu tidak semacet sekarang pasti ya. Tapi ada satu momen yang menurut saya seperti stuck gitu ya. Kalau kita teringat apa yang menyebabkan macet. Apa itu Pak? Jadi mungkin Pak Sidki
waktu kesini udah mulai diberlakukan perempuan bisa nyetir ya. Udah berlaku kan. Nah saya pertama kesini belum boleh tuh. Saya tuh tiap seminggu sekali itu harus ke kantor pusat gitu ya untuk ngadain rapat di jalan yang sama di King Fahd nih. Kok perasaan jadi lebih macet dari biasanya, kenapa? Sampai pada suatu saat saya lihat mobil Humvee, mobil besar. Humvee kan mobil cowok kan ya, warnanya pink. Saya sempat kaget, wah apa ini? Oh jadi itu memang perubahan yang besar Pak ya? Itu penambahan pengendara perempuan itu sangat signifikan. Bayangkan kalau di kita, maksudnya perencanaan jalan itu, kita hitung jumlah penduduk, komposisi segala macam umur, segala macam gitu ya. Jadi berapa orang yang punya mobil dan sebagainya, ketemulah gitu ya. Tapi tanpa pernah menghitungkan perempuan kan, benar nggak? Iya betul. Kalau di sini jumlah penduduk kan, take it out gitu dari si komposisi populasinya. Okay. Tapi tiba-tiba setelah boleh, akhirnya nambah. Yang mungkin cuma 20%, 30% dari yang sebelumnya, tapi signifikan sekali. Jadi kemacetan sekarang itu salah satunya di luar perhitungan. Ya maksudnya perencanaan transportasi itu tidak pernah pendek. Maksudnya dia ngitung 10 tahun, 20 tahun kan. Di dalam 10 tahun itu tiba-tiba populasinya nambah gitu kan. Jadi yang si lebar jalan itu akan tidak cukup lagi. Jadi maksudnya ini saya konfirmasi dulu Pak. Perencanaan panjang transportasi Arab Saudi ini selalu menghitungnya jumlah penduduk laki-laki saja. Persis. Ketika perempuan boleh masuk, jadi itu akhirnya membengkak angka itu ya. Persis, itu yang menyebabkan kemacetan tambah besar gitu. Dalam waktu yang bersama ya. Makanya dari tahun ini saya baru dengar kabar ini juga peluang nih sebetulnya. Jadi bakal akan di-extend jalan-jalan karena sudah ada masalah, udah mulai terasa. Jadi ada proyek yang melibatkan seluruh jaringan jalan di Riyadh akan disesuaikan, maksudnya ya mulai diperbaiki ini kapasitasnya. Kapasitas yang paling terasa itu di simpang. Orang di simpang itu di intersection di lampu itu misalnya kalau terjebak sampai 2 kali merah itu sudah masalah berarti. Jadi harus mulai dipertimbangkan misalnya menggunakan interchange jalan yang di 2 level misalnya ya, atau menggunakan pelebaran jalan gitu ya. Itu hal-hal yang pasti dalam waktu dekat akan dilakukan di sini. Oke. Ini menarik Pak. Tadi Bapak bicara tentang peluang. Berarti artinya peluang antara lain untuk tenaga kerja Indonesia yang profesional akan semakin besar di Arab Saudi. Persis. Di bidang Bapak ya Pak ya. Ya. Itu gimana Pak? Peluang-peluang apa saja yang semakin besar itu Pak? Sebetulnya ke profesional yang bekerja bidang infrastruktur itu tidak terlalu spesifik, maksudnya beda antara Indonesia dengan Riyadh gitu misalnya ya, dengan Saudi. Ya saya contohkan, saya kerja di BRT-nya di Jakarta, ternyata di sini malah jadi clean point buat saya. Itu satu entry-nya gitu ya. Jadi sebetulnya tidak perlu khawatir dengan perbedaan negara itu. Nah sekarang peluang yang tadi saya sebut gitu ya, beberapa proyek besar yang kemungkinan akan ada di Saudi ini akan membutuhkan tenaga kerja. Itu sebetulnya terlihat ya dari beberapa persiapan yang dilakukan oleh Saudi, sudah mengekspand akomodasi rumah perumahan. Mungkin yang muraba itu salah satu bagaimana muraba betul. Itu kan bagaimana si akomodasi disentralisasikan terus ditambah buat siapa gitu ya. Pertanyaannya. Saya sempat ngobrol sama beberapa orang sini gitu ya. Jadi emang ada rencana untuk mulai menambah beberapa infrastruktur di Riyadh, apalagi kalau kita tahu 10 tahun yang akan datang Riyadh jadi salah satu tuan rumah Piala Dunia kan.
Ya, Piala Jalan Dunia. Dunia, betul. Ya ini sebetulnya apa? Peluang. Jadi deja vu kalau buat saya, karena waktu saya di Qatar itu 10 tahun sebelum Piala Dunia saya datang ke Qatar. Iya, iya, iya. Dan salah satu proyek saya adalah Doha Expressway ya, jadi bikin peningkatan jalan-jalan. Oh, berarti itu artinya peluang pembangunan Persis, infrastruktur akan ya, besar-besaran ya, Pak ya? Kan waktu Qatar ngebangun itu, wah itu peluang tenaga kerjanya besar sekali tuh. Apa aja sih Pak jenis-jenis pekerjaan yang segera muncul gitu Pak dengan pembangunan infrastruktur yang besar-besaran? Ya, yang pasti engineering ya, di bidang engineering yang lebih ke profesional gitu ya, karena yang sifatnya khas gitu ya, maksudnya civil engineering gitu ya, misalnya ya, mechanical engineering, electrical engineering ini pasti dibutuhkan. Jadi kalau yang tadi saya sebut kalau Riyadh akan dikembangkan infrastrukturnya, sebetulnya ada yang lebih besar lagi di Saudi itu. Yang saya sebetulnya menarik juga, di Red Sea itu akan jadi pusat konstruksi. Neom ya Pak ya? Neom dan lain sebagainya. Jadi pernah katanya dibilang kalau dihitung nih kren yang beroperasi di Neom, saya kebetulan pernah ke Neom, itu kalau digabungkan lebih dari setengah yang ada di Saudi semuanya. Jadi udah ngumpul di sana. Oh gitu. Jadi seluruh Saudi ini ya, setengah lebihnya kerennya itu ada di Neom. situ. Saking besar-besarannya ya. Saking besar-besarannya. Saya itu pernah ditugaskan ke Neom dari perusahaan. Ya, pada saat itu saya bertanya-tanya kenapa saya pakai pesawatnya ke Tabuk. Sebetulnya Neom itu ada bandara Sarma. Yeah. Terus dibilangin sama si adminnya, kita udah berapa kali booking tiket ke Sarma nggak dapat terus. Yeah. Fully book, berhari-hari nggak dapat, akhirnya ke Tabuk. Dan pada saat pergi ke Tabuk itu di pesawat nih, kelihatan. Di pesawat itu maksudnya yang penumpang yang lain itu profesional semua. Jadi orang-orang orang Eropa, orang Amerika. Itu tujuannya ke Neom mereka itu ya? Iya. Kehabisan tiket ke bandara Neom. Jadi maksudnya ini berarti kan gairah konstruksinya lagi naik gitu ya. Saya pikir bandara Neom itu tidak ada pesawat karena tidak ada tiket karena tidak ada pesawat yang terbang ke situ. Bukan. Sekarang udah mulai ngebuka yang direct malah kan, yang ada direct ke London kalau nggak salah ya dari Sarma. Dari Sarma? Iya, bayangin itu sampai begitu. Saya pikir kan belum ada itu. Sarma itu kalau mau lihat sekarang belum ada apa-apa. Ya maksudnya belum pada jadi gitu ya. Dan bandara juga masih diekspand terus gitu. Jadi bukan turis gitu yang jelas, bukan datang untuk berlibur gitu. Orang-orang profesional. Yang membangun kota-kota di sana. Iya. Orang pada bawa laptop, buka laptop mau presentasi sebelah saya. Ini mau presentasi apa sih gitu? Bayangkan, jadi banyak sekali peluang-peluang itu. Dan saya beberapa kali kalau lagi search di LinkedIn, ada beberapa orang Indonesia udah mulai kelihatannya sih. Makin asik nih Pak Rikin. Ini kita lanjut ngobrolnya tentang cara-cara supaya tenaga profesional Indonesia bisa bekerja di Arab Saudi. Apa saja tips-tipsnya? Ya, sebetulnya kan kalau kita yang fresh graduate misalnya fresh graduate itu lebih diharuskan dia punya istilahnya pengalaman. Ya. Walaupun misalnya dia pernah misalnya IPK-nya bagus. IPK-nya oke lah kalau IPK hanya untuk entry point ke perusahaan. Tapi maksud saya untuk mendapatkan pekerjaannya gitu kan kita harus ada sesuatu yang ditawarkan. Maksudnya dia pernah apa? Pengalaman yang yang paling sering dilihat adalah bahwa dia tuh misalnya pernah bersekolah di luar misalnya karena pertukaran pelajar kah atau mungkin dia pernah beasiswa S2-nya atau sekolah S1-nya di luar, itu juga salah satu kalau buat fresh graduate ya karena dia punya pengalaman luar.
kendala bahasa atau apa bahasa mungkin ya, jadi dia punya Bahasa apa, Pak? maksudnya untuk keperluan apa bekerja di luar tentunya dia harus mempunyai kemampuan berbahasa asing. Kalau di Arab Saudi apakah bahasa Arab? Enggak juga Enggak, tuh. bahasa Inggris ya, Pak? Saya bisa dibilang tidak punya kemampuan bahasa Arab pada saat pertama kali ke sini sampai sekarang bahkan. Tapi sebetulnya di situ ada poin keduanya ya. Kalau tadi saya bilang dia punya pengalaman, dia pernah di luarnya gitu ya. Keduanya kalau di Indonesianya coba apply di multinasional dulu. Jadi multinasional yang ada di Indonesia gitu. Karena langsung itu agak susah. Langsung Karena dari iya, Indonesia. karena tadi saya bilang ada pengalaman, tetap dilihat pengalaman dia pernah di luar karena begitu lihat pengalaman pernah di luar biasanya dia bisa tahu bahwa orang ini udah terbiasa gitu ya. Nah, yang entry keduanya itu kita masuk multinasional dan berharap untuk bisa di appoint ke another country gitu ya, karena saya tuh termasuk yang begitu. Jadi pada saat gabung multinasional, perusahaan saya mengirimkan ke Qatar. Jadi pada saat ke Qatar itu saya di-assign sebagai ekspatriat. Jadi status pekerjaannya masih perusahaan Indonesia gitu ya, walaupun perusahaan multinasional ya. Saat itu KBR ya. Nah, ditempatkan di Qatar adalah hanya 2 tahun. Dan itu hanya persiapan gitu ya, artinya waktu saat si proyeknya dimulai gitu ya kan butuh ini ya bantuan, makanya dikirimlah beberapa profesional dari kantor-kantor ini di beberapa negara. Setelah selesai, maksudnya setelah jalan, mereka dikembalikan lagi. Jadi saya sempat pulang lagi ke Indonesia. Tapi saya kan udah punya 2 tahun minimal kerja di Qatar gitu kan. Nah itu sudah menjadi credit point tuh. Selanjutnya apa, Pak? Selanjutnya mulai dapat tawaran yang direct. Nah ini makanya kalau sudah punya pengalaman gitu, tampilkan ininya apa portofolionya gitu ya, sehingga banyak beberapa yang menarik gitu untuk di hire. Nah dari situ mulai, nah itu entry yang kedua ya. Sebetulnya ada yang ketiga sebetulnya, kita tadi sempat ngobrol kan ya, ada perusahaan-perusahaan Indonesia yang kebetulan dilibatkan proyek langsung di luar negeri, dan itu sebetulnya banyak, hanya di Indonesia. Saya pernah dengar cerita di teman di mana ya, saya lupa, di daerah Eropa Timur. Di sana banyak orang Indonesia, tapi kenapa gitu ya, ternyata perusahaan kita dapat tender di sana, dapat proyek di sana, dan dari tenaga technician-nya sampai ke manajemennya orang Indonesia gitu ya. Ini juga kayak bedol desa kan. Ya. Nah ini mungkin ya, kalau ini kan berarti harus effort perusahaan Indonesianya gitu kan. Dan ada beberapa kalau profesional yang lainnya sih, kalau tadi saya bilang oil and gas, kita ngobrol tadi oil and gas, karena mereka punya community sendiri itu. Jadi di Qatar itu ada Alkor di sana, terkenal banget itu. Jadi ada bedol desa dari Aceh ya kalau nggak salah, gas Aceh itu pindah ke sana semua orang. Itu kan eksodus orang-orang Indonesia ya. Tapi kalau secara individu tadi saya pikir gini, jadi kalau profesional itu ada 2 cara untuk mendapatkan peningkatan kualitas hidupnya gitu maksudnya ya. Dia harus taat di satu perusahaan dan berkarir gitu ya, untuk bisa mencapai level manajerial gitu kan, atau secara profesional dia makin berspesialis sehingga dia dibutuhkan. Jadi kualifikasi berarti Pak ya? Iya persis. Jadi di Indonesia itu paling jago, misalnya yang saya dengar selam misalnya, operator selam yang buat ngelas di perairan laut itu kan orang Indonesia tuh yang dicari itu. Jadi spesifik gitu, ada beberapa spesifik yang dicari-cari itu, coba aja gitu ya, yang kayak begitu-begitu tuh nggak perlu publikasi besar gitu, ada perusahaan pasti yang akan menarik. Dan kalau yang seperti itu
mulai ininya tantangannya ya, maksudnya kita harus bisa berkomunikasi karena mungkin bahasa ya jangan sampai menjadi barrier gitu ya. Itu language barrier itu paling harus disingkirkan gitu yang pertama setelah punya keahlian itu. Dan itu termasuk yang profesional seperti saya. Jadi maksudnya di Indonesia kan sudah mulai keahlian-keahlian itu disertifikasi kan ya. Dan saya dengar kalau IT itu kan misalnya dia sertifikasinya internasional kan. Nah mungkin beberapa asosiasi Indonesia juga sudah mulai berafiliasi kan. Nah udah diakui gitu ya. Nah itu juga bisa ya lewat situ ya. Jadian keahlian-keahlian. Dan tadi itu yang jalur yang ke samping gitu ya. Itu kan ada beberapa yang perlu bisa jadi create point tadi keahlian gitu ya. Jadi beberapa keahlian yang sertifikasi tentunya. Bisa juga gelar akademik gitu ya karena dia S2, S3 gitu ya misalnya ya. Terus jadi bisa juga menambah ini ya. Dan paling terakhir itu adalah waktu pengalaman. Jadi orang misalnya di hire di beda perusahaan itu yang membuat dia lebih tinggi tawarannya salah satunya karena misal pengalaman ya. Dan itu walaupun misalnya tidak menjadi level manajerial tapi ya lumayan lah gitu ya. Mungkin jangan ini aja ya karena dibilang kutu loncat lah gitu. Jadi tadi itu entry point-nya bisa masuk ke multinational corporation dulu. Kemudian ada kualifikasi dan sertifikasi tadi ya Pak ya. Persis. Baru terakhir nanti dilengkapi juga dengan pengalaman ya. Pengalaman CV-nya. Gitu. Itu yang perlu disiapkan kalau untuk berkarir di Arab Saudi. Kemudian berkarir di Arab Saudi ini kualitas hidupnya oke nggak sih Pak? Dibandingkan mungkin ya di Indonesia atau di negara lain itu Pak? Oh iya, saya hanya bisa ngebandingin sesama Timur Tengah kebetulan kalau sama Qatar atau Emirates atau saya pernah di Irak ya. Mungkin kalau Irak nggak bisa saya bandingin karena kalau di tempat yang remote dibilangnya ya, walaupun Irak saya ditempatinnya di Basra kota kan. Di Basra. Tapi Basra. Di Basra, oke. Itu tapi di ininya tuh di offernya itu dianggap sebagai remote. Jadi kalau tawaran kerja di tempat remote itu ada allowance-nya lebih gitu ya. Jadi kompensasinya lebih. Tapi kalau saya banding Qatar atau Emirates di sini living cost-nya lebih rendah gitu ya. Walaupun misalnya offernya juga pasti agak beda gitu ya di sana. Tapi kalau kata orang sini sih bilang nabungnya lah gitu. Yang penting kan nabungnya kan. Di sini kalau menurut saya jadi, nabungnya lebih banyak gitu. Walaupun biaya hidupnya lebih rendah, justru itu keuntungan karena nabungnya bisa lebih gede. Persis. Dibanding Emirat memang betul Pak ya. Saudi lebih murah biaya hidupnya Pak ya. Yang penting kan nabungnya ya. Ngirim ke daripada Indonesia. Misalnya gajinya gede, kalau habis juga percuma Pak ya. lebih kecil tapi ada yang sisanya yang ditabung gitu. Tapi ada juga mungkin pertimbangan kalau di tantangan pekerjaannya ya. Jadi itu juga penting ya karena saya sudah masuk ke istilahnya yang mulai stable gitu ya. Tapi kalau misalnya masih muda nih yang masih punya impian yang panjang gitu ya, masih baik karirnya masih bisa ini. Kadang-kadang mungkin tempat yang living cost lebih mahal atau apa, tapi itu sebetulnya salah satu credit point juga. Jadi maksudnya pernah di Qatar misalnya, pengalaman di Qatar dibandingin pernah pengalaman di sini misalnya ya, untuk level pekerjaan yang sama bisa dihargain berbeda tuh orang. Karena bisa saja gitu tantangan challenging the project-nya yang jadi ini gitu ya. Karena di sini mungkin persaingan antar istilahnya perusahaannya karena masih banyak kerjaannya gitu ya, jadi masih kurang. Apalagi kalau misalnya di sininya adalah di hire di local company gitu ya.
Sementara Qatar itu semua proyeknya itu udah international bidding gitu ya. Jadi udah mulai dia kualitas ininya lebih tinggi. Jadi hiring qualify-nya itu lebih tinggi ya. Jadi ada itunya juga ya yang perlu diperhatikan. Jadi kalau untuk yang ini jalanin aja dulu gitu ya. 5 tahun, 2 tahun dulu. Susah-susah dulu. Yang penting kan itu untuk kedepannya gitu. Paling tantangannya juga di sini ini ya Pak, budaya, cuaca dibanding untuk orang Indonesia Pak. Ada perbedaan budaya yang cukup besar kan ya, juga perbedaan iklim juga kan buat orang Indonesia. Iya, betul. Ada cerita-cerita waktu awal Natal misalnya. Perbedaan budaya di sini kan cukup beda ya, apalagi 9 tahun yang lalu. Ya pas pertama kali saya datang ke sini masih ada pemberlakuan single sama family. Di mana? Untuk masuk mall kita harus untuk di weekend itu hanya family. Di weekend itu hanya untuk family. Family. Single nggak boleh. Jadi sempat begitu. Padahal Bapak datang dulu ke sini sendiri ya atau gimana? Sempat sama keluarga juga. Tapi belum ini ya, belum anak-anak belum diajak. Tadi sempat berapa bulan gitu sendirian. Itu repotnya kalau misalnya keluarga masuk duluan, terus Bapak ketika di belakang mau masuk kan? Mau masuk. Ini untuk family, single nggak boleh masuk gitu ya? Ya mungkin bisa aja kalau kita bilang keluarga saya udah di dalam gitu atau gimana gitu ya. Tapi yang jelas restoran itu single and family itu ketat. Sekarang masih juga kan beberapa masih begitu ya. Itu culture yang ini sih. Tapi saya pernah suatu saat jalan sama orang Filipina ke mall. Pas sholat maghrib azan gitu ya. Ini teman kerja Pak? Teman kerja. Dia nggak akan sholat kan. Saya dia bukan muslim. Bukan muslim dia. Ya saat itu masih ada kalau entah apa. Nyuruh maksudnya nyangkanya kan karena bernama saya gitu kan. Suruh juru sholat, dia komplain. Ya, masih seperti itu gitu. Jadi mau tahu masih nyuruh sholat di jalan juga kan masih ada yang mobil-mobil itu pakai pengeras suara gitu. Sekarang udah lah ya. Sekarang udah relax di Riyadh tinggalnya. Ya itu ini ya saya ngelihat perkembangan ke ininya ya perubahan itu kerasa sekali signifikan. Oke. Terus yang terakhir nih Pak, kira-kira masa depan konstruksi atau bidang konstruksi ini di Saudi, Bapak proyeksikan bagaimana ke depannya? Wah, saya pikir tuh Saudi termasuk salah satu negara yang bakal banyak industri konstruksinya bukan mulai lagi ya, sekarang udah dari sekarang nih udah mulai meroket kalau itu. Soalnya ya tadi saya cerita itu di Neom itu misalnya. Jadi besar-besaran. Dan ini akan semakin besar lagi Pak. Iya. Nanti dalam waktu 10 tahun ke depan. Iya. Saya pikir besar. Visi 2030 yang dicanangkan itu mulai terasa gitu ya. Dan mereka sudah mulai melihat manfaatnya gitu. Maksudnya dengan mengalihkan sumber pendapatan negara dari hanya sekedar minyak sekarang udah mulai ke yang lain-lainnya itu. Salah satu yang ininya ya menggenjot industri konstruksi ya. Industri konstruksi walaupun misalnya sangat rentan ya terhadap isu gitu ya kalau ada krisis kayak gitu kan industri konstruksi yang pertama berhenti ya. Tapi kalau saya ngelihat potensinya di sini sangat besar. Apalagi tadi mau jadi tuan rumah Piala Dunia. Sama Wood membereskan Wood Expo ya persis Wood Expo juga ya. Wood Expo dulu Pak 2030 ya. Baru Piala Dunia. Iya kan. Jadi bakal banyak hajat besar di Saudi. Dan kebutuhan konstruksinya pasti lebih banyak lagi kan ya untuk menunjang acara besar itu. Saya tuh pernah ngobrol sama orang sini. Jadi di Riyadh ini ada beberapa wilayah yang sudah mulai dipetakan sebagai daerah-daerah wisata gitu ya yang jadi tourist attraction gitu ya. Misalnya daerah Murabba itu yang Murabba lagi yang di selatan
jadi kota tuanya, apa itu Masmak, daerah Masmak itu. Itu kan sebetulnya ya persis itu kan belakangnya masih kumuh kan. Sekarang lagi hancur-hancurin tuh Pak. Itu yang di Jalan Madinah itu kan, Jalan Madinah itu. Iya, tahu juga ya Pak. Nah itu ngelihat ya, jadi perkembangannya udah mulai ke sana. Udah gitu kan Riyadh Boulevard, kalau tahu itu Riyadh Boulevard tuh matakannya utara itu koridor sebagai untuk olahraga segala macam. Kayaknya memang sedang berbenah. Di utara dia juga kan ada apa? Kidia Pak ya? Kidia barat ya, barat utara ya. Jadi dia itu perusahaan saya juga terlibat di sana. Wah itu mau seperti amusement park ya. Satu kota untuk gamers gitu ya. Saya amusement park, gitu ya, amusement park ya. Iya. Ya menariknya Kidia itu si bentang alamnya juga menarik ya, jadi bagian atraksi ya. Jadi di sana itu ditemuin ini Pak Sidki, menariknya tuh ada fosil kerang. Asli itu ya, asli. Ya, artinya itu kan pernah terendam laut kan, jadi lautan gitu ya. Jadi emang udah sangat. Nah ini jadi kalau mau jadiin atraksinya gitu ya, si bentang alamnya, si ngarai-ngarainya itu. Dan itu si fosil-fosilnya dipertahankan sebagai bagian dari pembangunan Kidia itu. Mantap. Jadi artinya dalam waktu 5-10 tahun akan lebih besar lagi ya Pak ya pembangunan di Saudi. Pastinya sih, sepertinya udah mulai dari sekarang bahkan. Oke Pak, ini terakhir Pak, saya minta pesan penutup dari Bapak, khususnya bagi pendengar podcast kita. Bagaimana pendapat Bapak tentang bekerja dan hidup di Arab Saudi? Silakan situ Pak, arahnya Pak. Baik, untuk pendengar yang saya sempat sebetulnya dalam hidup saya itu punya ekspektasi kan, jadi pingin begini, pingin begitu gitu ya. Dulu saya pingin nggak mau kerja di Jakarta, malah kerja di Jakarta gitu, nggak mau kerja di luar negeri, malah keluar luar negeri. Ada satu yang mengalir saja gitu ya. Jadi mungkin dulu persepsi kita melihat Saudi sebagai kota yang panas gitu ya. Tertutup, udah gitu memang misalnya bakal susah nyari misalnya tempat nongkrong misalnya ya. Itu sekarang mungkin mulai bisa sedikit berubah gitu ya. Kita ngelihat lebih akomodatif gitu ya di Saudi ini, maksudnya dalam hal bersosialisasi ya, kita keluar misalnya ketemu teman lebih mudah gitu untuk walaupun misalnya cuacanya tetap sama panas gitu ya, tapi ternyata ya iklim gurun ini ada baiknya juga ya, walaupun panas tapi dia tidak, humidity-nya rendah gitu ya. Jadi nggak seperti di Jakarta gitu, panas sedikit kita keringetan, baju bisa basah. Tapi di sini begitu masuk ke rumah kita udah bisa adem gitu ya. Jadi kendala cuaca atau apa tuh bisa diatasi gitu ya. Dan yang berikutnya, Saudi ini terdapat 2 kota suci gitu ya, yang merupakan berkah ya tersendiri gitu ya. Dan saya pertama kali ke sini itu salah satu motivasinya itu, terus terang. Jadi banyak orang yang motivasinya itu pasti kepingin deket ke Mekah gitu ya, ke Madinah gitu untuk ibadah gitu ya. Itu motivasi yang paling besar sebetulnya. Dan ini kesempatan kita berhaji dan lain sebagainya. Yaitu salah satu daya tariknya gitu untuk bisa hidup di sini di Saudi Arabia. Saya pikir itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih Pak Riki sudah hadir ngobrol-ngobrol kita. Di banyak sekali ini manfaatnya Pak. Insya Allah juga pendengar juga sudah banyak mendengar cerita-cerita tentang pengalaman Bapak selama ini di sini. Demikian Pak, terima kasih atas kehadirannya Pak. Bagi para penonton podcast kita, mau mendengar cerita tentang apa lagi, profesional di bidang apa lagi, kita punya banyak stok. Silahkan jangan lupa komen, like, and subscribe.
Demikian podcast kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama.